Namaku Ethan Vance, dan aku hanyalah seorang mahasiswa jurusan ilmu komputer, seorang mahasiswa junior yang menghabiskan terlalu banyak waktu di kamar asramanya. Iseng-iseng, aku membuat program simulasi kencan, dan kemudian, dengan satu klik yang ceroboh, aku tanpa sengaja menjalankannya. Tepat pada detik itu, setiap gadis di kampus mendapat pesan anonim yang sama di ponsel mereka. Kaulah pahlawanku yang ditakdirkan. Keesokan harinya, seluruh mahasiswi menjadi gila, mengerumuni seorang mahasiswi baru berwajah datar yang telah kupilih sebagai target. Tapi justru teman sebangkuku yang jenius, yang hampir seperti hantu karena jarang masuk kelas, yang membanting laptopku ke meja dengan keras. Di layar, terpampang baris kode yang belum sempat kuhapus. Pipinya memerah, tetapi matanya tajam dan cerah. Perbaiki baknya, tuan protagonis. Saat itu pukul 3 pagi. Satu-satunya suara di kamar asramaku adalah bunyi ketukan keyboard dan gumaman teman sekamarku, Leo, dalam tidurnya. Jangan tinggalkan aku, IPK-ku yang berharga. Jangan tinggalkan aku. Aku mengabaikannya. Mataku terpaku pada dinding kode yang tebal di layar. Aku menyebutnya sistem heroin yang ditakdirkan. Aku benar-benar melebih-lebihkan ketahanan mentalku dan sangat meremehkan akibatnya. Keesokan paginya, aku bangun dengan lingkaran hitam besar di bawah mataku, tersentak bangun oleh gelombang teriakan dari luar asrama. Suara itu naik dan turun seperti panci air mendidih yang meluap. Perutku terasa mual. Ini buruk. Leo menjulurkan kepalanya dari tempat tidur tingkat atas. Matanya masih kabur karena mengantuk. Ada apa? Apakah ruang makan membagikan bacon gratis atau semacamnya? Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya diam-diam turun dari tempat tidurku, merayap ke jendela, dan dengan hati-hati menarik sudut tirai. Sekilas pandang saja, sudah cukup untuk membuat semua bulu di tubuhku berdiri tegak. Di bawah, itu adalah lautan manusia. Tidak, lautan perempuan. Seperti hiu yang mencium bau darah di air. Mereka benar-benar mengepung gedung asrama khusus laki-laki kami. Setiap dari mereka memegang telepon. Wajah mereka campuran antara kegembiraan, rasa malu, dan kegilaan murni. Caleb, Hayes, aku tahu kau ada di sana. Jangan takut Caleb, aku akan melindungimu. Ya Tuhan, jadi aku benar-benar pahlawan wanita takdirmu. Aku sangat bahagia sampai ingin menangis. Mendengar komentar-komentar mereka yang genit, tanganku gemetar dan aku hampir merobek tirai dari tiangnya. Bagaimana mereka tahu Caleb tinggal di gedung kita? Oh, benar. Dalam program bodohku, demi penargetan yang tepat, aku memasukkan nomor gedung asramanya. Aku jenius. Aku menarik kepalaku ke belakang, rasa dingin menjalari tulang punggungku. Ini 100 kali lebih menakutkan daripada yang kubayangkan. Wah, apa-apaan ini? Leo bergeser mendekat. Rahangnya ternganga ketika melihat pemandangan di bawah. Apakah semua ini untuk anak itu, Caleb? Aku mengangguk kaku. Sial. Leo takjub. Apakah dia mengganggu sarang lebah? Ada berapa banyak pahlawan wanita takdir di luar sana? Aku tidak bisa menjawabnya. Akulah yang mengganggu sarang lebah itu. Aku tak berani meninggalkan kamarku. Aku menghabiskan sepanjang pagi bersembunyi seperti buronan, terus-menerus memperbaharui forum kampus. Seperti yang kuduga, forum itu benar-benar heboh. Postingan yang disematkan memiliki judul yang lebih sensasional dari sebelumnya. Berita besar, eks misterius menyatakan cinta kepada seluruh mahasiswi. Protagonis terungkap sebagai idola mahasiswa baru, Caleb Hayes, menemukan pahlawan wanita takdir terjadi di kehidupan nyata. Siapa satu-satunya kekasih Caleb? Apakah ini pengakuan cinta romantis atau aksi iseng yang direncanakan dengan matang? Di dalam thread, banyak gadis memposting tangkapan layar pesan yang mereka terima. Cap waktu pesannya sangat konsisten, 3:55 AM. Beberapa sangat gembira, beberapa menganalisis, beberapa membentuk regu pelindung Caleb Hayes. Tentu saja, ada juga orang-orang rasional yang mempertanyakannya. Ini jelas peretas kan? Mengirim pesan massal itu sangat kacau. Sungguh, aku merasa kasihan pada Caleb yang terseret ke dalam masalah ini tanpa alasan. Apa yang sebenarnya dilakukan kampus? Mereka tidak bisa melacak ini. Jantungku berdebar kencang saat membaca komentar terakhir itu. Lacak saja, seharusnya mereka tidak bisa kan? Aku cukup yakin aku menutupi jejakku. Tepat saat rasa bersalahku muncul, sebuah foto melesat ke puncak komentar. Di foto itu, Caleb dikepung sekelompok gadis dalam perjalanan ke ruang makan. Dia mengenakan kaos putih sederhana dan ransel hitam. Alisnya berkerut, wajahnya menunjukkan kekesalan dan ketidakpedulian dingin. Tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajah tampannya. Hanya rasa jijik yang luar biasa yang berteriak, kalian manusia fana itu sangat menyebalkan. Meskipun demikian, itu tidak mengurangi antusiasme para gadis itu. Caleb, lihat aku. Caleb, aku membuatkanmu makan siang. Caleb, kita adalah belah jiwa sejati. Caleb tampak seperti seorang penyelamat tunggal di tengah kiamat zombie.
tidak bisa bergerak sedikit pun. Melihat foto ekspresinya yang menyenangkan itu, aku benar-benar merasakan sedikit rasa bersalah. Maaf sobat, aku tidak tahu mereka akan seintens ini. Namun rasa bersalah itu hanya bertahan selama 3 detik sebelum digantikan oleh naluri bertahan hidup yang kuat. Aku tidak boleh sampai ketahuan. Jika itu terjadi, klub fans Caleb akan mencabik-cabikku. Aku punya kelas penting di sore hari, jadi aku harus keluar. Aku memakai topi dan masker, menutupi wajahku sebisa mungkin, dan menyelinap keluar dari asrama seperti pencuri. Aku terus mengawasi lorong-lorong, telingaku mendengarkan percakapan di sekitarku. Kau dengar? Caleb bolos semua kelasnya hari ini. Aku pikir dia ketakutan. Memang pantas dia kena, karena dia tampan. Aku lebih penasaran siapa pelakunya. Orang itu legenda, ikon generasi kita. Kakiku goyah mendengar komentar terakhir itu. Ikon, hei, jangan berkata seperti itu. Aku tidak bisa menangani tekanan seperti itu. Akhirnya aku sampai di ruang kuliah dan menemukan tempat duduk di sudut yang paling terpencil, menenggelamkan kepalaku di buku teksku dan berpura-pura tak terlihat. Bel berbunyi, profesor masuk dan memulai kuliah. Aku menghela nafas lega. Ruang kelas pastilah tempat teraman di kampus. Namun, aku terlalu naif. Tepat ketika aku pikir aku bisa melewati 2 jam berikutnya dengan tenang, sesosok bubuh diam-diam menyelinap ke kursi kosong di sebelahku. Aku tidak memperhatikannya, terus menatap bukuku sampai sebuah laptop perak familiar diletakkan di mejaku dengan bunyi lembut namun tegas. Suaranya tidak keras, tapi memekakkan telingaku seperti guntur. Pada saat itu, setiap tetes darah di tubuhku membeku. Kaku, sedikit demi sedikit, aku menoleh. Duduk di sebelahku adalah teman sebangkuku jenius, Chloe Reed. Dia mengenakan gaun biru muda hari ini. Rambut panjangnya terurai di bahunya, wajahnya datar, memberikannya aura konding dan acuh tak acuh. Kami telah duduk bersebelahan selama hampir 1 tahun dan mungkin hanya bertukar sekitar 10 kalimat. Impresiku terhadapnya terbatas pada jenius, cantik, dan Ratu S. Namun saat ini, semua impresi itu hancur berkeping-keping, karena yang terpampang di layar laptop itu adalah antarmuka yang tak ingin kulihat lagi seumur hidupku. Itu adalah kode sumber untuk sistem heroin yang ditakdirkan untukku, dan pukulan telak tepat di tengah layar, satu baris kode yang dikomentari disorot dengan warna merah terang seperti dagar yang mengarah langsung ke jantungku. Garis miring, untuk mengubah target dari Caleb Hayes menjadi dirimu sendiri di masa depan. Kau tak pernah tahu, kan? Pikiranku benar-benar kosong. Bagaimana dia bisa memiliki kodeku? Bagaimana dia bisa mengakses laptopku? Kapan dia mengetahuinya? Pertanyaan berputar-putar di kepalaku, tetapi aku tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya bisa menatapnya, matanya yang jernih dan cerah itu. Lalu aku mendengarnya berbicara. Suaranya pelan, dingin, tetapi diwarnai sedikit rasa geli yang tak bisa kupahami. Pipinya, entah kenapa, sedikit merah muda. Perbaiki baknya tuan protagonis. 2 kata terakhir itu, tuan protagonis, seperti 5 jarum panas yang menusuk telingaku. Otakku seakan berhenti berfungsi. Aku menatap Chloe. Mulutku ternyanga, tak mampu mengeluarkan suara. Tenggorokanku terasa seperti dipenuhi semen, kering dan kasar. Apa yang dia sebutkan tadi? Protagonis. Dia tahu segalanya. Aku bisa merasakan wajahku memanas dengan cepat. Warna merah tua menyebar dari leherku hingga ujung telingaku. Ini lebih buruk daripada eksekusi publik. Ini adalah serangan yang tepat sasaran. Semuanya sudah berakhir. Batinku meratap, sudah berguling-guling di lantai kesakitan. Reputasiku hancur. Chloe memperhatikan ekspresi jiwaku yang meninggalkan tubuh dan sudut bibirnya sedikit tersenyum. Kurasa tidak. Saat dia berbicara, dia mengulurkan 1 jari rampingnya dan mengetuk trackpad di laptopku. Koda di layar mulai bergulir secara otomatis. Dia sedang mengendalikan komputerku dari jarak jauh. Mataku membelalak kaget. Ini jauh melampaui sekedar mengetahui. Ini seperti dia telah menerobos masuk ke rumahku dan menggeledah semua barangku. Kau, akhirnya aku menemukan suaraku. Tapi suaraku gemetar hebat. Bagaimana kau? Oh, ini. Chloe menjelaskan dengan santai. Minggu lalu komputermu terkena virus dan kau memintaku untuk membantumu membersihkannya. Ingat, aku mengangguk. Itu memang terjadi. Aku mengunduh ekstensi browser yang mencurigakan dan laptopku langsung mengalami blue screen. Aku harus memohon padanya, satu-satunya orang yang tidak pernah membantu siapapun dengan masalah komputer mereka, untuk memeriksanya. Dia memperbaikinya dalam waktu kurang dari 10 menit. Aku hanya berpikir dia adalah seorang ahli teknologi. Mungkin aku, memasang program kecil untukmu saat itu. Lanjutnya, nada suaranya santai seolah-olah dia sedang mengomentari cuaca. Program kecil MHHM, pintu belakang pemantauan jarak jauh. Aku terdiam. Aku merasa seluruh pandangan duniaku runtuh. Bukan seperti itu seharusnya karaktermu, Chloe. Kau seharusnya menjadi jenius yang keren dan menyendiri yang
berada di atas semua hal fana ini. Sejak kapan kau berkecimpung dalam peretasan? Dan dengan begitu santai pula. Aku hanya sedikit penasaran, katanya, menoleh menatapku, matanya yang indah berbinar-binar penuh minat akademis. Kenapa seorang pria yang hampir tidak lulus mata kuliah utamanya dan menghabiskan seluruh waktunya bermain video game punya begitu banyak naskah menarik di komputernya? Naskah-naskah menarik. Aku mengalihkan pandangan. Rasa bersalahku semakin kuat, seperti seseorang yang bisa mendaftar kelas secara otomatis dan mengeluarkan orang lain dari daftar berat badan. Keringat dingin mengucur di punggungku. Dan seperti seseorang yang bisa membuat surat izin absen untuk setiap kesempatan, lengkap dengan tiruan sempurna tanda tangan penasihat akademik, kakiku mulai terasa lemas. Dan tentu saja, yang ini, jarinya dengan lembut mengetuk layar tepat pada komentar hal yang harus dilakukan yang sangat memberatkan itu. Aku berharap lantai terbuka dan menelanku bulat-bulat. Jadi beginilah rasanya bunuh diri sosial. Semua rahasiaku, semua trik kecilku yang cerdas telah terungkap. Aku seperti badut tanpa pakaian, benar-benar telanjang. Jadi, aku menelan ludah, melakukan upaya terakhir yang putus asa untuk menyangkal. Kejadian semalam, kau melihat semuanya. Semuanya, dia menyelesaikannya untukku. Aku menyerah dan merosot di kursiku seperti balon kempes. Lalu kenapa kau tidak menghentikanku? Tanyaku menggunakan sisa kekuatanku. Kenapa aku harus menghentikanmu? Balasnya seolah itu hal yang paling jelas di dunia. Bukankah ini terlihat menarik? Aku menatap wajahnya, gambaran sempurna dari kepolosan dan rasa ingin tahu, dan hampir muntah darah. Menarik. Kau menyebut ini menarik? Ini adalah bencana yang mengakhiri dunia. Lagi pula, dia berhenti sejenak. Tatapannya kembali ke garis orang yang tadi dikomentari, rona merah di pipinya sedikit semakin dalam. Awalnya kupikir targetmu bukan dia. Suaranya begitu lembut hingga hampir hilang dalam kuliah profesor, tetapi aku mendengarnya. Jantungku berdebar kencang. Aku mengikuti pandangannya ke garis orang yang tadi dikomentari. Ubah target dari Caleb Hayes menjadi diriku sendiri di masa depan. Kau tidak pernah tahu kan? Sebuah pikiran absurd dan berani muncul di kepalaku. Mungkinkah dia berpikir bahwa target yang kumaksud adalah diriku sendiri, dan dia sang pahlawan wanita yang ditakdirkan telah menanti aku, sang protagonis, untuk melangkah? Saat ide itu muncul, wajahku memerah lebih merah lagi. Aku merasa seperti akan meledak. Tidak, bukan itu. Aku tergagap-gagap, mencoba menjelaskan. Itu kecelakaan. Awalnya aku akan menggunakan Caleb sebagai subjek percobaan. Chloe menyela dengan sepercah pemahaman di matanya. Aku mengangguk dengan cepat seperti boneka goyang. Ya, tepat sekali. Dan kemudian kau tanpa sengaja terpleset dan mengirimkan versi beta. Aku terus mengangguk-ngangguk tanpa sadar. Ya, kau mengerti maksudku. Itu yang kupikirkan, kata Chloe tampak percaya padaku. Aku menghela napas panjang yang bergemetar, merasa seperti baru saja diselamatkan dari ambang kematian. Tetapi kata-katanya selanjutnya mendorongku kembali ke neraka. Tetapi apa yang kau rencanakan untuk mengatasi konsekuensinya? Dia menatapku, ekspresinya berubah serius. Seluruh kampus membicarakan ini dan Departemen Keamanan Cyber Universitas telah memulai penyelidikan. Aku sudah membantumu membersihkan semua jejak langsung. Tetapi jika mereka menggali lebih dalam, mereka mungkin masih bisa melacaknya kembali kepadamu. Jantungku berdebar kencang. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku menatapnya tanpa daya. Dia satu-satunya penyelamatku saat ini. Well, ada solusinya, kata Chloe setelah berpikir sebentar. Apa itu? Tanyaku penuh harapan. Dia tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia membalikan laptopku menghadap aku. Pertama, kau beritahu aku, katanya sambil menunjuk kode di layar. Bagaimana rencanamu untuk memperbaiki bug ini? Aku melihat kode yang rumit itu, lalu kembali menatap matanya yang jernih. Pikiranku kacau balau. Memperbaiki bug. Seluruh otakku seperti bug saat ini. Ini petunjuknya, kata Chloe dengan lambat. Orang yang mengikat lonceng harus menjadi orang yang melepaskannya. Karena kau yang memulai adai ini, kau harus menjadi orang yang menenangkannya. Bagaimana aku melakukannya? Dengan menciptakan peristiwa yang lebih besar untuk menarik perhatian semua orang. Matanya bersinar dengan cahaya yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Campuran antara kegembiraan, kecerdasan, dan sedikit kelicikan. Melihatnya, tiba-tiba aku merasa telah terlibat dengan seseorang yang bahkan lebih merepotkan daripada seluruh mahasiswi di kampus ini. Jadi, dia menatapku, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Apakah kita berpartner, tuan protagonis? Partner. Aku menatap Chloe, merasa CPU-ku akan kepanasan. Alur cerita ini tidak ada dalam skripku. Bukankah seharusnya dia menghukumku dengan adil dan menyeretku ke office dekan? Mengapa dia menawarkan kemitraan? Ya, partner. Chloe mengangguk. Ekspresinya serius. Ini bukan ledekan. Kau berikan ide-ide kreatif dan kode intinya. Aku akan menangani implementasi teknis dan pembersihannya. Bersama-sama kita bisa mengubah kekacauan ini menjadi sebuah masterpiece. Masterpiece? Aku masih belum mengerti. Kau hidup untuk drama, bukan? Dia membalas. Tidakkah kau sedikit penasaran untuk melihat apa yang bisa kita lakukan bersama? Akan terjadi apa jika kita membiarkan hal ini terus berlanjut? Harus kuakui, dia berhasil membuatku percaya. Jauh di lubuk hatiku, aku adalah agen kekacauan. Sekeras apapun aku, pikiran untuk secara pribadi mengarahkan sebuah pertunjukan di seluruh kampus membuat DNA-ku mulai bergetar. Ini terdengar jauh lebih menarik daripada hanya menonton Caleb menderita. Oke, tapi apa yang akan kita lakukan? Tanyaku, merendahkan suara dan mendekat. Langkah pertama, pengalihan
Tahan perhatian. Chloe mengangkat satu jari. Saat ini semua mata tertuju pada Caleb. Itu tidak baik untukmu atau untuknya. Kita perlu membuat kejutan baru untuk mengacaukan keadaan. Aduh, ingat skrip yang kau tulis untuk mendaftar kelas secara otomatis? Jantungku berdebar kencang. Aku mengangguk. Kita bisa memperbaharuinya. Mata Chloe berbinar. Kita akan membangun sistem prediksi acara kampus. Kita akan mengklaim bahwa seluruh insiden pahlawan wanita yang ditakdirkan hanyalah uji coba untuk sistem baru ini. Aku tercengang. Sistem prediksi? Tepat sekali. Ucapan Chloe semakin cepat saat dia masuk ke dalam elemennya. Kita dapat menggunakan data dari jaringan kampus, menganalisis lalu lintas pejalan kaki, kebiasaan belanja, catatan perpustakaan, semuanya untuk memprediksi tempat-tempat populer berikutnya, seperti antrean ruang makan mana yang akan paling panjang, buku perpustakaan mana yang akan menjadi populer, atau bahkan pasangan kampus mana yang akan putus. Aku mendengarkan dengan sangat terkejut. Ini terdengar luar biasa. Ini bukan hanya lelucon lagi. Ini adalah big data dan kecerdasan buatan. Apakah itu mungkin? Aku bertanya dengan ragu. Secara teoritis, iya. Chloe tersenyum percaya diri. Kebetulan beberapa hari yang lalu, saya secara tidak sengaja mendapatkan hak akses admin ke port data jaringan kampus. Selama algoritma Anda cukup bagus, kita bisa membuatnya terlihat meyakinkan. Saya menatapnya seperti dia alien. Secara tidak sengaja mendapatkan hak akses admin, Nyonya. Berapa banyak keahlian rahasia lain yang Anda miliki? Dan kemudian, saya menekan tombol. Sekarang benar-benar terpikat pada rencananya. Kemudian, kita menggunakan akun anonim yang baru terdaftar untuk merilis sistem prediksi ini di forum kampus. Chloe melanjutkan, kita akan mulai dengan memposting beberapa prediksi kecil yang sepele, tetapi 100% akurat untuk membangun kredibilitas. Sesuatu seperti, hari ini pukul 4 sore, sandwich ayam pedas di Cafe 3 akan habis terjual lebih awal. Bagaimana Anda tahu itu akan habis terjual? Aku baru saja memeriksa data inventaris back-end ruang makan. Mereka punya 30% lebih sedikit ayam hari ini daripada biasanya. Begitu prediksi kita menjadi kenyataan beberapa kali berturut-turut, semua orang akan percaya sistem ini nyata. Senyum licik terukir di bibir Chloe. Saat itulah, kita akan merilis pernyataan resmi. Pernyataan seperti apa? Kita akan mengatakan insiden heroin yang ditakdirkan itu adalah bug yang terjadi saat sistem sedang menguji model hubungan emosional yang menyebabkan pesan uji terkirim secara tidak sengaja. Kita akan menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas masalah yang ditimbulkan kepada Caleb Hayes dan mengumumkan bahwa sistem akan offline untuk pemeliharaan dan peningkatan. Saat aku mendengarkan seluruh rencananya, aku menarik nafas tajam. Itu sempurna. Menggunakan kebohongan yang lebih besar dan lebih mengesankan untuk menutupi kebohongan pertama. Itu tidak hanya akan membebaskanku sepenuhnya, tetapi juga akan menunjukkan beberapa keterampilan teknis yang serius, mengubah seluruh narasi dari lelucon jahat menjadi demo teknologi yang keren. Brilian. Benar-benar brilian. Jadi, Chloe menatapku, sedikit antisipasi di matanya. Apa yang kau pikirkan? Menurutmu, apakah itu mungkin? Mungkin, lebih dari mungkin. Aku sangat bersemangat sampai hampir menampar meja. Ini karya jenius. Lalu model algoritma intinya, serahkan padaku. Aku membusungkan dada. 3 hari? Tidak juga. Aku jamin aku akan punya prototipe yang berfungsi untukmu. Saat itu, kekagumanku pada Chloe benar-benar berubah menjadi pemujaan. Dia adalah seorang ahli teknologi sejati. Dibandingkan dengannya, aku hanyalah seorang penulis skrip yang suka bermain-main. Kita bahkan tidak berada di level yang sama. Bagus. Chloe mengangguk. Puas. Senang berbisnis denganmu. Dia mendorong laptopku kembali ke arahku. Aku melirik layar pada komentar yang disoroti, maju, yang harus dilakukan itu, dan wajahku mulai memerah lagi. Aku meraba-raba untuk menutup jendela. Jangan ditutup. Chloe meletakkan tangannya di atas tanganku untuk menghentikanku. Tangannya dingin dan lembut, dan sentuhannya mengirimkan sengatan listrik ke seluruh tubuhku. Aku membeku. Komentar ini, katanya lembut sambil melihat layar. Aku rasa itu ditulis dengan cukup baik. Sangat berwawasan ke depan. Lalu, dia menarik tangannya, berpaling, dan mengambil bukunya lagi seolah tidak ada yang terjadi. Dia meninggalkan aku di sana, jantungku berdebar kencang, pikiranku kacau balau. Aku menatap profil wajahnya yang elegan, ujung telinganya yang mahis sedikit merah muda, dan pikiran konyol itu muncul lagi. Apa? Apa maksudnya? Mungkinkah? Aku tidak berani memikirkannya lebih jauh. Aku menggelengkan kepala dengan keras, memaksa diriku untuk fokus pada kode. Tenang, Ethan. Ini bukan waktunya untuk itu. Yang penting saat ini adalah membangun sistem prediksi ini dan menyelamatkan dirimu sendiri. Aku menarik nafas dalam-dalam dan meletakkan tanganku kembali ke keyboard. Pada saat itu, aku dipenuhi dengan motivasi yang lebih besar daripada yang pernah aku rasakan dalam hidupku. Bukan karena alasan besar, tetapi karena kesenangan sederhana Chloe berbisnis denganmu. Dan karena dia menyebut komentarku bodoh, berpikir ke depan. Selama 2 hari ke depan, aku bekerja lebih keras daripada saat belajar untuk ujian akhirku. Di luar makan dan tidur, setiap saat aku terbangun dihabiskan untuk menulis kode. Chloe benar. Jauh di lubuk hatiku, saya adalah seorang programmer yang suka tantangan. Ketika proyek seperti ini menarik dan menuntut diberikan kepadaku, setiap sel dalam tubuhku berteriak untuk menaklukkannya. Chloe dan saya memiliki pembagian kerja yang jelas. Saya bertanggung jawab untuk membangun algoritma inti dan kerangka logis dari sistem prediksi, sementara dia menangani semua antarmuka data, penyebaran server, dan UI front-end. Kita seperti dua mata-mata kelas atas yang bekerja dalam sinkron purna dan berperang senyap demi tujuan bersama. Demi kenyamanan, kita mendirikan pusat komando kita di bagian media digital perpustakaan. Ini adalah pertama kalinya saya menyadari bagaimana rasanya belajar dengan seorang jenius. Dia benar-benar pendiam, namun perancajaannya ada di mana-mana. Setiap kali saya terjebak pada masalah algoritma selama lebih dari 10 menit, itu seolah-olah dia bisa membaca pikiranku. Sebuah catatan kecil akan meluncur di atas
meja, isinya hanya satu atau dua baris kode atau rumus matematika yang penting, tetapi setiap kali, itu tepat apa yang saya butuhkan untuk mendapatkan terobosan. Bagaimana Anda tahu aku terjebak di bagian ini? Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Frekuensi mengetikmu melambat. Anda mengelah 3 kali lebih banyak dan sering menggaruk kepalamu, katanya tanpa menonggak. Berdasarkan model dataku, ada kemungkinan 95% Anda masuk ke dalam keadaan frustrasi. Benar, aku lupa bahwa saya duduk di sebelah mesin analisis data manusia yang berjalan dan berbicara. Dengan bantuannya, kemajuanku menjadi luar biasa. 2 malam kemudian, versi pertama sistem prediksi lahir. Sudah selesai, kataku dengan gembira pada Chloe. Coba lihat, dia mencondongkan lebih dekat, dan aroma semak samponya tercium. Jantungku berdebar kencang. Aku segera mengalihkan perhatianku kembali ke layar. UI-nya agak jelek, komentar pertamanya. Wajahku memerah. Estetika programmer klasik, kau tahu? Tapi logika intinya bersih dan algoritmanya sangat kreatif. Lanjutnya memberiku tatapan setuju. Terutama model penurunan bobot popularitas ini. Bagaimana kau bisa memikirkan itu? Oh, aku mendapat idenya dari sistem tingkat ancaman dalam sebuah video game, gumamku. Menggaruk kepalaku dengan malu-malu. Menerapkan konsep game ke analisis data. Menarik. Dia mengangguk. Kerja bagus. Pujiannya membuatku lebih bahagia daripada mendapatkan beasiswa penuh. Jadi, apakah kita siap untuk memulai? Tanyaku. Menggosok-gosokkan tanganku dengan penuh antisipasi. Kita siap? Chloe mengeluarkan laptopnya. Aku sudah mendaftarkan akun forum anonim. Nama pengguna di Oracle. Servernya di hosting di luar negeri. Jadi, tidak ada yang bisa melacaknya. Melihat cara kerjanya yang lancar, aku sekali lagi terkejut betapa jauhnya dia dariku. Apa prediksi pertama? Tanyaku. Yang itu. Chloe membuka data back-end ruang makan. Sandwich ayam pedas di Cafe 3 untuk makan siang sudah habis terjual lebih awal. Ayo kita lakukan. Dengan akun Oracle, kami menerbitkan postingan pertama kami. Prediksi pertama sistem Oracle hari ini. Tepat pukul 4 sore, counter sandwich ayam pedas di Cafe 3 akan habis terjual. Tidak percaya? Lihat saja. Saat postingan itu muncul, awalnya tidak ada yang terlalu memperhatikan. Hanya beberapa balasan yang tersebar. Apa ini? Semacam lelucon? Oracle. Lebih seperti, saya akan mengambil tangkapan layar ini dan kembali pukul 4 untuk menertawakanmu. Saya mulai gugup. Mereka tidak percaya kita. Sabar, kata Chloe dengan tenang. Biarkan saja. Kami menunggu hingga pukul 3.55 sore. Saya menyegarkan postingan dan melihat bahwa balasannya mulai meningkat. Astaga teman-teman, saya baru saja dari Cafe 3 dan antrean untuk sandwich ayamnya gila sekali. Benarkah? Saya akan segera ke sana untuk memeriksanya. 5 menit lagi, saatnya menyaksikan keajaiban. Saya menatap jam di pojok bawah dengan seksama. Dari layar saya, 16:00. Begitu jam menunjukkan pukul 0, saya langsung menyegarkan halaman. Seketika, banjir balasan baru membanjiri. Tidak mungkin, mereka sudah pergi. Saya melihat orang di depan saya mendapatkan balasan terakhir. Ini gila. Apakah Dewa Opia itu Oracle? Mohon terima kekaguman abadi saya. Kepada semua orang, mari beri penghormatan kepada Dewa Kampus yang baru. Postingan itu langsung dipromosikan ke halaman utama forum. Judulnya berubah menjadi merah menyala. Nabi postingan suci telah tiba. Seluruh kampus sedang menonton. Saya melihat semua balasan yang dipenuhi tanda seru. Sangat gembira, saya hampir melompat dari kursi. Berhasil! Kita berhasil! Tenanglah. Chloe juga senang, tetapi jauh lebih tenang. Ini baru langkah pertama. Sekarang untuk prediksi kedua. Apa itu? Ini. Dia mengklik antarmuka data lain. Yang ini menunjukkan sistem peminjaman perpustakaan universitas. Prediksi, besok malam, semua salinan seri fiksi ilmiah The Three Body Problem akan dipinjam dari perpustakaan. Mengapa The Three Body Problem? Karena aku baru saja menggunakan akun Oracle untuk membagikan ulasan positif serial itu secara anonim di selusin grup obrolan mahasiswa baru, jelasnya. Dan aku menulis skrip untuk memastikan jumlah like dan share pada ulasan itu mencapai 1000 dalam waktu setengah jam. Rahangku ternganga. Kau bisa melakukan itu? Ini bukan lagi prediksi, ini menciptakan masa depan. Benar saja. Keesokan paginya, postingan mulai bermunculan di forum. Apakah masalah 3 tubuh itu benar-benar sebagus itu? Mengapa tiba-tiba menjadi sangat populer? Jangan bicara padaku tentang itu. Aku terlambat 1 menit ke perpustakaan. Salinan terakhir dipinjam tepat di depanku. Oracle benar lagi. Ini menakutkan. Bagaimana sistem ini bekerja? 2 prediksi tepat berturut-turut telah sepenuhnya mendewakan Oracle di kampus. Semua orang mulai percaya bahwa sistem prediksi yang maha tahu benar-benar ada. Waktunya tepat, kata Chloe kepadaku. Tom, mau buat pernyataan? Tanyaku. Rasa negusku mulai muncul. Bersama-sama, kata demi kata, kami menyusun pernyataan resmi. Kemudian menggunakan akun Oracle, kami mempostingnya. Sebuah pernyataan resmi mengenai insiden Destin Heroine kepada semua mahasiswa. Kami adalah tim pengembang sistem Oracle. Pertama, kami ingin menyampaikan permintaan maaf kami yang terdalam atas insiden Destin Heroine yang terjadi beberapa hari yang lalu. Insiden tersebut disebabkan oleh bug yang tidak diduga selama pengujian model jaringan hubungan emosional kampus sistem.
yang mengakibatkan pesan uji coba secara keliru dikirim ke seluruh mahasiswi. Kami menyampaikan permintaan maaf kami yang setulus-tulusnya kepada Caleb Hayes yang terdampak dan kepada semua mahasiswa lain. Oracle adalah proyek eksperimental berbasis Big Data kampus yang bertujuan untuk mengeksplorasi batasan analitik prediktif. Dua prediksi publik pertama adalah tes yang dilakukan untuk memverifikasi akurasi sistem. Sistem saat ini telah mengungkapkan beberapa masalah teknis dan etika. Mulai sekarang, kami akan menonaktifkan sistem untuk pemeliharaan yang tidak terbatas dan akan melakukan refleksi yang mendalam. Sekali lagi, kami meminta maaf kepada semua orang, tim Oracle. Saat pernyataan itu diposting, forum kembali heboh. Astaga, jadi itulah yang terjadi. Aku tahu itu tidak mungkin seromantis itu. Itu hanya bug. Bug, tentu. Tapi tim Oracle ini sangat pintar. Prediksi Big Data, kedengarannya sangat canggih. Caleb yang malang dijadikan subjek percobaan. Saya berlutut di hadapan tim Oracle. Apakah kalian sedang merekrut? Aku bisa menyapu lantai. Opini publik telah berbalik sepenuhnya. Tidak ada lagi yang terpaku pada pengakuan yang absurd itu. Perhatian semua orang sekarang terpikat oleh sistem Oracle yang terdengar luar biasa. Aku, Ethan Vance, pelaku aslinya, telah sepenuhnya dihapus dari narasi, dan Caleb telah berubah menjadi korban bug yang patut dikasihani. Krisis tampaknya telah berakhir. Saya menghela nafas lega, merasa benar-benar lelah. Sudah berakhir, kataku kepada Chloe. Tidak, Chloe menggelengkan kepalanya, ekspresinya tidak serileks milikku. Ada apa? Dia menunjuk ke layar. Saya melihat bahwa di bawah sebuah postingan pernyataan, ada balasan baru yang mendapat banyak upvote. Nama penggunanya familiar, itu si brengsek sial itu sendiri, Caleb Hayes. Balasannya sederhana, hanya satu kalimat. Tim Oracle ya, aku tahu siapa kalian. Malam ini, jam 9, pojok lantai 3 perpustakaan. Mari kita bicara. Melihat balasan Caleb, jantungku yang tadinya sudah kutenangkan kembali berdebar kencang. Bagaimana dia bisa tahu? Tanyaku kepada Chloe. Ketakutan. Metode kami secara teori perfect. Servernya di luar negeri. Akunnya anonim. Setiap tindakan dialihkan melalui beberapa proksi. Bahkan Profesor Cybersecurity Universitas sendiri pun tidak akan bisa melacaknya secepat ini. Bagaimana mahasiswa nakal seperti Caleb bisa mengetahuinya? Jangan panik, Chloe jauh lebih tenang daripada aku. Dia mempelajari balasan itu, alisnya berkerut. Dia mungkin tidak mengetahuinya melalui cara teknis. Lalu bagaimana? Dia menggertak. Chloe menjawab jawaban yang tidak kuduga. Menggertak? Dia mengangguk. Pikirkan, siapa yang paling diuntungkan dari semua ini? Aku terdiam, tidak mengerti. Dari hasilnya, tim Oracle menggunakan cerita sampul yang jauh lebih keren untuk menyembunyikan lelucon yang ceroboh, memamerkan keterampilan mereka dan memenangkan kekaguman seluruh kampus. Chloe menganalisis. Dan kau Ethan, kau jurusan ilmu komputer. Kau terkenal suka melakukan aksi-aksi kecil. Kau punya motif dan kemampuan teknis. Dan yang terpenting, dia berhenti sejenak dan melirikku. Yang terpenting, semua orang di departemen kita tahu bahwa kita berdua telah bersembunyi di perpustakaan selama beberapa hari terakhir, berkerumun di depan laptop kita, mengerjakan sesuatu. Aku tersadar, Caleb mungkin tidak punya bukti nyata sama sekali. Dia hanya membuat tebakan berani berdasarkan petunjuk-petunjuk kecil. Jawaban itu adalah sebuah pertaruhan. Dia bertaruh bahwa kita akan merasa bersalah dan muncul. Jadi, kita pergi atau tidak? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jika kita pergi, kita mengakuinya. Jika tidak, akan terlihat seperti kita menyembunyikan sesuatu. Kita pergi, kata Chloe dengan tegas. Kita harus pergi. Kita tidak bisa membiarkan dia berpikir kita takut. Lagi pula, keseluruhan hal ini memang membutuhkan kesimpulan yang tepat. Aku menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah, aku akan pergi. Pukul 9 malam itu, perpustakaan hampir kosong. Chloe dan aku berjalan berdampingan menyusuri koridor yang sunyi. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak merasa sedang bernegosiasi. Aku merasa seperti sedang menyerahkan diri. Kami sampai di sudut lantai 3. Sesosok ramping bersandar di jendela, menatap keluar malam. Itu Caleb. Dia mendengar langkah kaki kami dan berbalik. Dalam cahaya redup, wajahnya setengah bayangan, setengah cahaya bulan, membuat fitur wajahnya tampak lebih tajam. Matanya dingin, seperti dua belati yang diarahkan tepat ke arahku. Tatapannya membuatku merinding. Dan secara naluriah, aku sedikit bersembunyi di belakang Chloe. Kau si peramal, kata Caleb. Suaranya bahkan lebih dingin daripada matanya. Tatapannya tertuju padaku. Jelas, dia mengira akulah dalangnya. Iya,
Iya dan tidak. Aku berusaha bersikap setenang. Dan kau, Ethan, kau jurusan ilmu komputer. Kau terkenal suka melakukan aksi-aksi kecil. Kau punya motif dan kemampuan teknis. Dan yang terpenting, dia berhenti sejenak dan melirikku. Yang terpenting, semua orang di departemen kita tahu bahwa kita berdua telah bersembunyi di perpustakaan selama beberapa hari terakhir, berkerumun di depan laptop kita, mengerjakan sesuatu. Aku tersadar, Caleb mungkin tidak punya bukti nyata sama sekali. Dia hanya membuat tebakan berani berdasarkan petunjuk-petunjuk kecil. Jawaban itu adalah sebuah pertaruhan. Dia bertaruh bahwa kita akan merasa bersalah dan muncul. Jadi, kita pergi atau tidak? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jika kita pergi, kita mengakuinya. Jika tidak, akan terlihat seperti kita menyembunyikan sesuatu. Kita pergi, kata Chloe dengan tegas. Kita harus pergi. Kita tidak bisa membiarkan dia berpikir kita takut. Lagi pula, keseluruhan hal ini memang membutuhkan kesimpulan yang tepat. Aku menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah, aku akan pergi. Pukul 9 malam itu, perpustakaan hampir kosong. Chloe dan aku berjalan berdampingan menyusuri koridor yang sunyi. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak merasa sedang bernegosiasi. Aku merasa seperti sedang menyerahkan diri. Kami sampai di sudut lantai 3. Sesosok ramping bersandar di jendela, menatap keluar malam. Itu Caleb. Dia mendengar langkah kaki kami dan berbalik. Dalam cahaya redup, wajahnya setengah bayangan, setengah cahaya bulan, membuat fitur wajahnya tampak lebih tajam. Matanya dingin, seperti dua belati yang diarahkan tepat ke arahku. Tatapannya membuatku merinding, dan secara naluriah, aku sedikit bersembunyi di belakang Chloe. Kau si peramal, kata Caleb. Suaranya bahkan lebih dingin daripada matanya. Tatapannya tertuju padaku. Jelas, dia mengira akulah dalangnya. Iya dan tidak. Aku berusaha bersikap setenang Chloe, tetapi Caleb tidak mengikuti aturan. Hentikan omong kosong ini, bentaknya. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah kau yang memulai semua ini? Kehadirannya begitu mengintimidasi sehingga aku langsung kehilangan keberanian. Kita melakukannya. Chloe melangkah maju, melindungiku dan menatap Caleb tanpa gentar. Itu idenya, dan dia yang menulis kodenya. Tapi aku juga bagian darinya. Mata Caleb melirik antara Chloe dan aku. Ada sedikit kejutan di dalamnya. Dia jelas tidak menyangka si jenius kampus legendaris, Chloe Reed, akan terlibat dalam sesuatu yang begitu kekanak-kanakan. Kenapa? Tanyanya. Kali ini berbicara kepada kami berdua. Untuk bersenang-senang, ujarku sebelum Chloe bisa bicara. Memutuskan untuk menerimanya saja. Kita sudah tertangkap. Lebih baik mati dengan bermartabat. Untuk bersenang-senang, Caleb mencibir. Kau pikir ini menyenangkan? Apa kau tahu bagaimana 2 hari terakhirku? Dia menunjuk dirinya sendiri. Aku tidak bisa pergi ke ruang makan. Aku tidak bisa pergi ke kelas. Aku harus melewati jalan pintas hanya untuk sampai ke asramaku. Ponselku terus berdering dan DM-ku penuh. Semua ini gara-gara kalian berdua ingin bersenang-senang. Suaranya dipenuhi amarah yang terpendam. Kata-katanya membuatku terdiam dan rasa bersalah kembali menghantamku. Maaf, kataku, menunduk. Permintaan maafku tulus. Aku tidak memikirkannya matang-matang. Aku minta maaf. Apakah permintaan maaf bisa menyelesaikan masalah? Nada suara Caleb masih dingin. Lalu apa yang kau inginkan? Chloe angkat bicara. Suaranya tenang dan mantap. Apa yang sudah terjadi? Terjadilah. Kami sedang berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya. Jika kau punya masalah dengan solusi kami, katakan saja. Jika kau menginginkan kompensasi, sebutkan harganya. Tapi jika kau hanya ingin melampiaskan emosi, aku khawatir kami tidak punya waktu untuk itu. Kata-katanya seperti seember air dingin yang memadamkan amarah Caleb. Dia terdiam, terkejut. Dia menatap Chloe, ekspresinya rumit. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara lagi. Nadanya sedikit lebih lembut. Aku tidak menginginkan kompensasi, katanya. Aku hanya ingin hidupku kembali normal. Itulah yang sedang kami coba lakukan, jawab Chloe. Itu tidak cukup. Caleb menggelengkan kepalanya. Selama orakel itu ada, selama orang-orang percaya pada sistem itu, aku akan selalu menjadi korban bug. Orang-orang akan tetap menunjukku saat aku berjalan. Jalankanku. Chloe dan aku terdiam. Dia benar. Jadi, apa yang kau ingin kami lakukan? Tanyaku. Caleb menatapku dan mengatakan sesuatu yang tidak pernah kuduga. Aku ingin bergabung dengan kalian. Apa? Kupikir aku salah dengar. Aku bilang, aku ingin bergabung dengan tim orakel kalian. Caleb mengulangi. Tatapannya tak berubah. Kau bilang itu proyek eksperimental berdasarkan Big Data. Benar, kedengarannya menarik. Daripada membiarkan kalian mengendalikan takdirku dari balik layar, aku lebih suka ikut bermain dan menjadi salah satu dari kalian. Aku bertukar pandangan dengan Chloe dan aku bisa melihat keterkejutan yang sama di matanya, seperti yang aku rasakan. Otak anak ini terprogram berbeda. Bukankah seharusnya dia membenci kami dan merencanakan balas dendam? Mengapa dia meminta untuk bergabung dengan tim? Apa untungnya bagimu? Tanya Chloe dengan tenang. Apa untungnya bagiku? Caleb mencembuh. Ini pertama kalinya aku melihatnya melakukan itu. Walaupun hanya gerakan kecil di bibirnya, keuntungannya adalah aku bisa memutuskan prediksi selanjutnya dan di mana itu akan terjadi. Aku bisa mengalihkan perhatian semua orang dariku kemanapun aku mau. Matanya menyimpan secercah sesuatu yang tidak sesuai dengan penampilan luarnya yang tenang. Apakah itu kegembiraan? Tiba-tiba aku mengerti. Di bawah alam sadarnya, anak ini mungkin juga agen kekacauan. Dia hanya lebih pandai menyembunyikannya daripada aku. Jadi, Caleb menatap kami. Lebih baik memiliki satu sekutu lagi daripada satu musuh, kan? Aku melirik Chloe, meminta pendapatnya dengan tatapanku. Dia berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, kata Chloe. Selamat datang di tim Oracle.
Dan begitu saja, di hari yang seharusnya menjadi hari penghakimanku, tim pemberontak kecil kami mendapatkan anggota ketiga, dan itu adalah korban pertama kami. Dunia ini semakin aneh setiap menitnya. Melihat kedua rekan tim baruku, yang sangat berbeda gayanya, namun dengan kilatan nakal yang sama di mata mereka, aku merasakan perasaan aneh. Kekacauan yang aku mulai dengan satu klik bodoh ini, mungkin baru saja mulai. Kedatangan Caleb membawa dinamika baru yang aneh ke tim Oracle. Ian Vance adalah inti kreatif dan teknis yang bertanggung jawab atas ide-ide liar dan kode untuk mewujudkannya. Chloe adalah panglima tertinggi dan dukungan teknis yang bertugas mewujudkan ide-ide saya dan membersihkan kekacauan apapun. Dan Caleb, dia menunjuk dirinya sendiri sebagai duta brand dan direktur PR. Dengan kata-katanya, karena identitas saya sekarang sangat terkait dengan brand Oracle, kita perlu memaksimalkan nilainya. Aku terkejut. Anak ini bukan hanya seorang penguncal yang tersembunyi, dia adalah calon tycoon bisnis. Pertemuan tim resmi pertama kami dihadapkan di sudut terpencil di perpustakaan. Prioritas utama kami adalah membuat prediksi ketiga, dan yang ini harus lebih besar, lebih sensasional daripada dua prediksi sebelumnya. Kenapa? Bukankah kita sudah berhasil mengalihkan perhatian semua orang? Itu belum cukup, kata Caleb, sambil menggelengkan kepalanya. Saat ini, orang-orang melihat Oracle sebagai tim teknologi yang keren. Kita perlu mengangkat Oracle ke status dewa yang maha kuasa, hanya dewa yang menginspirasi kekaguman, bukan hanya kecurigaan. Aku menatapnya, merasa dia memiliki karisma seorang pemimpin sekte. Apa yang kau pikirkan? Tanya Chloe. Aku akan meramalkan sebuah pengakuan, kata Caleb dengan seringai penuh makna. Sebuah pengakuan. Benar, Caleb mengangguk. Aku akan meramalkan bahwa besok siang di alun-alun pusat, seseorang akan membuat pengakuan cinta publik yang besar kepada orang lain. Siapa yang mengaku kepada siapa? Tanyaku penasaran. Brad Thompson, kata Caleb, matanya tertuju pada Chloe. Akan mengaku kepadamu. Puff! Seteguk air yang baru saja kuminum terlempar keluar dari mulutku. Aku terbatuk hebat. Brad Thompson, pria dari Departemen Ilmu Komputer yang sangat biasa-biasa saja, tetapi bertingkah seperti anugerah Tuhan bagi wanita. Dia telah memenangkan beberapa kompetisi pemrograman kecil dan berjalan dengan angkuh seolah-olah dia pemilik tempat itu. Yang terpenting, dia sudah mengejar Chloe sejak tahun pertama kuliah, seperti lalat yang gigih dan menyebalkan yang diketahui semua orang. Dan tentu saja, Chloe selalu menolaknya setiap saat. Brad mengaku kepada Chloe, kamu tidak perlu prediksi untuk itu. Itu sudah pasti. Masalahnya adalah, bagaimana kita bisa membuatnya melakukannya besok siang di alun-alun pusat dan menjadikannya tontonan besar. Aku mengajukan pertanyaan penting yang hanya membutuhkan sedikit dorongan. Senyum Caleb berubah licik. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka jendela obrolan dari akun anonim. Aku melakukan riset tentang Brad. Dia memberitahu kami bahwa dia sangat arogan, tetapi juga sangat tidak percaya diri. Satu hal yang tidak bisa dia toleransi adalah diremehkan, terutama oleh orang yang dia sukai. Dengan itu, dia menggunakan akun anonim untuk mengirim pesan kepada Brad. Kamu Brad, ku dengar kamu mengejar Chloe Reed selama 3 tahun dan tidak mendapatkan apa-apa. Menyedihkan. Setelah mengirimnya, dia langsung menghapus akun tersebut. Aku tercengang. Itu saja, belum cukup, kata Caleb sambil menggiringkan kepalanya. Itu langkah pertama, buat dia marah. Selanjutnya, kita beri dia panggung. Dia beralih ke akun Oracle. Chloe, bolehkah aku meminjam namamu untuk? Kedua, Chloe mengangguk. Kemudian Caleb sebagai Oracle memposting prediksi ketiga. Analisis sistem prediksi ketiga Oracle menunjukkan kecocokan kompatibilitas emosional 97% antara Chloe Reed, ilmu komputer, dan Caleb Hayes, keuangan. Ada kemungkinan yang sangat tinggi mereka akan menjadi pasangan kampus power berikutnya. Saat postingan itu ditayangkan, forum langsung heboh. WTF, apakah ini pasangan resmi? Si jenius dan si tampan, pasangan tingkat dewa macam apa ini? Aku sangat mendukung. Ketahuilah, duniaku runtuh, Caleb milikku, jangan berteriak, Chloe juga dewiku. Membaca prediksi itu, aku merasakan rasa asam yang aneh. Meskipun aku tahu itu palsu, bagian dari rencana, melihat nama Chloe dikaitkan dengan pria lain masih menggangguku. Aku melirik Chloe. Dia sangat tenang, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengannya. Apa maksudmu? Tanyaku pada Caleb. Ini langkah kedua. Beri dia saingan, jelas Caleb. Saingan yang sama sekali tidak mungkin bisa dia saingi. Ketika seorang pria arogan diprovokasi dengan disebut menyedihkan dan kemudian dihadapkan dengan saingan yang kuat, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan melakukan apa saja untuk membuktikan dirinya? Aku mulai mengerti. Tepat sekali. Caleb menjentikan jarinya. Dia akan menggunakan metode yang paling ekstrim dan paling menarik perhatian untuk membuktikan kepada semua orang, terutama kepada Chloe, bahwa dialah yang alfa. Yang harus kita lakukan hanyalah memberitahu semua orang sebelumnya bahwa sebuah pertunjukan akan segera dimulai. Dia beralih kembali ke akun Oracle, dan di bawah utas pasangan berpengaruh, dia memposting balasan baru. Prediksi tambahan, besok tengah hari di alun-alun pusat, sebuah peristiwa besar akan terjadi. Ini menyangkut kisah cinta yang agung dan harga diri seorang pria. Setelah melakukan semua itu, Caleb menyimpan ponselnya dan tersenyum puas. Baiklah, panggung sudah siap. Aktor sudah berada di tempatnya. Yang harus kita lakukan sekarang hanyalah menunggu
menunggu pertunjukan. Aku menatap Caleb dan merasakan merinding. Pria ini adalah iblis. Dia mempermainkan pikiran orang seperti biola. Brett yang malang berjalan selangkah demi selangkah ke dalam jebakan rumit yang telah kita siapkan untuknya. Aku sudah bisa membayangkan wajahnya memerah karena marah saat melihat unggahan-unggahan itu. Dia pasti akan menganggapnya sebagai tantangan langsung dari Caleb dan penghinaan dari Chloe. Mengingat kepribadiannya, dia pasti akan berada di alun-alun pusat besok siang, 100%. Dan dia akan melakukannya dengan cara yang menurutnya paling romantis dan menakjubkan. Apa kau tidak takut ini akan menjadi di luar kendali? Tanyaku tanpa sadar. Kalau di luar kendali, justru lebih menarik kan? Balas Caleb. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku mulai menyadari bahwa kami bertiga sedikit gila dan akulah yang membuka kotak Pandora. Sekarang iblis-iblis itu telah keluar. Keesokan harinya, aku gelisah sepanjang minggu. Sebagian diriku bersemangat untuk pertunjukan, tetapi sebagian lainnya khawatir semuanya akan lepas kendali. Pukul 11.30 pagi, kami bertiga, seperti mata-mata di pertemuan rahasia, menyelinap ke kedai kopi di dekat alun-alun pusat. Kita menemukan meja di dekat jendela dengan pemandangan yang jelas ke segala arah di luar plaza. Alun-alun, tempat itu sudah dipenuhi orang. Beberapa tertarik oleh ramalan sang peramal. Mereka semua berbisik dan berspekulasi tentang peristiwa besar apa yang akan terjadi. Dia di sini, kata Caleb tiba-tiba. Aku mengikuti pandangannya. Di sana ada Brett mengenakan set wati yang jelas-jelas menurut dia keren. Rambutnya disisir rapi dengan terlalu banyak gel. Memegang buket besar mawar merah. Di belakangnya, beberapa temannya memegang spanduk besar. Tertulis, Chloe Reed, aku mencintaimu. Beri aku kesempatan untuk melindungimu seumur hidup. Aku hampir menyemburkan kopi kemana-mana. Itu sangat kampungan. Sangat kampungan. Di dekada mana pria ini hidup? Dia benar-benar datang. Aku takjub dan dia membawa sirkus yang lebih besar dari yang kuduga. Bisa diduga, kata Caleb sambil menyeruput kopinya. Sama sekali tidak terpengaruh. Aku melirik Chloe. Dia menatap keluar jendela. Wajahnya sulit dibaca, tetapi jari-jarinya mengetuk ringan di atas meja. Kebiasaan yang dia lakukan saat dia sedang berpikir. Menit-menit berlalu. Tak lama kemudian sudah tengah hari. Brett memeriksa arlocinya dan menarik nafas besar, seolah-olah membuat keputusan mengubah hidupnya. Dia meminta teman-temannya untuk membentangkan spanduk, dan dia berjalan ke tengah plaza dengan mawar-mawarnya. Dia mengambil megafon dan memulai pengakuan tulusnya. Chloe, aku tahu kau di sini. Aku tahu kau bisa mendengarku. Suaranya bergema di seluruh plaza, menarik perhatian semua orang. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku benar-benar terpikat. Selama 3 tahun, kaulah satu-satunya yang ada di hatiku. Aku tahu aku punya kekurangan. Aku tahu aku belum cukup baik. Tapi percayalah, cintaku kepadamu itu nyata. Aku tidak peduli dengan beberapa ramalan bodoh dari peramal itu. Dan aku tidak peduli dengan pria bernama Caleb itu. Di hatiku, kaulah satu-satunya pahlawan wanitaku yang tertakdir. Dia sebegitu emosionalnya hingga meneteskan beberapa air mata. Kerumunan penonton mulai bercorak. Katakan iya, katakan iya. Aku merinding hanya mendengarnya. Astaga, naskahmu sangat memalukan. Aku menatap Chloe untuk melihat reaksinya. Dia masih tanpa ekspresi, tetapi ketukan jarinya telah berhenti. Dia akan datang, katanya. Benar saja, setelah menyelesaikan pidatonya, Brett mulai mengamati kerumunan. Tak lama, matanya tertuju pada kami. Dia melihat Chloe, dan dia melihat orang yang duduk di seberangnya, Caleb. Saat dia melihat Caleb, matanya memerah. Dia melihat Caleb sebagai pemeran utama dalam ramalan pasangan berpengaruh. Semua amarah, kecemburuan, dan frustrasinya meledak. Sekaligus, dia menyerbu ke arah kami dengan bunga-bunganya seperti banteng yang mengamuk. Chloe, teriaknya, katakan padaku, apakah itu karena dia? Apakah itu karena pria tampannya? Semua orang di kedai kopi menoleh dan menatap meja kami. Aku merasa seperti karakter figuran dalam sebuah drama panggung. Oh sial, pertengkaran akan terjadi, bisikku gugup kepada Chloe. Tetapi Chloe tetap tenang. Dia berdiri. Semua orang mengira dia akan menerima atau menolak pengakuan Brett. Dia juga tidak. Dia hanya mengambil cangkir kopi es di atas meja. Cangkir yang belum dia seteguk pun. Kemudian, saat semua orang menyaksikan dalam keheningan yang terkejut, dia berjalan menghampiri Brett. Brett menatapnya. Wajahnya penuh harapan. Detik berikutnya, Chloe mengangkat tangannya. Cipras! Seluruh cangkir kopi es beserta es batunya ditumpahkan tepat di atas kepala Brett. Jas putihnya langsung ternoda oleh bercak coklat besar. Beberapa es batu meluncur dengan menyedihkan di rambutnya yang berminyak. Dunia menjadi sunyi. Semua orang terdiam. Brett membeku. Ekspresinya berubah dari harapan menjadi terkejut, kemudian malu, dan akhirnya menjadi amarah yang meluap. Pertama, Chloe akhirnya berbicara. Dia, suaranya pelan namun terdengar jelas ke setiap sudut kafe. Namaku Chloe Reed. Panggil saja aku begitu. Atau teman sekelas. Kedua, aku tidak mengenalmu. Tolong berhenti menggangguku di masa mendatang. Ketiga, dia melirik mawar di tangannya dan spanduk di belakangnya. Matanya dipenuhi rasa jijik. Seleramu membuatku mual. Dengan itu, dia berbalik dan berkata kepada Caleb dan aku, ayo pergi. Dia meraih pergelangan tanganku dan mulai berjalan.
berjalan. Caleb berdiri dan mengikutinya. Kami bertiga keluar, meninggalkan seluruh kafe yang menatap dalam keheningan yang tercengang. Brad berdiri sendirian, tampak seperti tikus yang basah kuyup, terpaksa menanggung tatapan kasihan dan ejekan dari semua orang di sekitarnya. Aku bisa merasakan tangan Chloe mencengkeram pergelangan tanganku dengan erat. Tangannya masih dingin, tetapi jantungku berdebar kencang. Aku melirik kembali ke sosok menyedihkan di plaza itu. Meskipun aku tidak menyukai Brad, aku hampir merasa kasihan padanya. Dari awal hingga akhir, dia hanyalah boneka dalam pertunjukan kecil kami, dan kami bertiga adalah dalang tak tahu malu yang mendarik tali dari balik tirai. Pengakuan Brad menjadi lelucon terbesar di kampus sepanjang minggu itu. Kehidupan sosialnya berakhir. Rumor mengatakan bahwa setelan putih bernoda kopi itu tergantung di balkon asramanya selama 3 hari, karena tidak ada yang tega menurunkannya. Sementara itu, Chloe menjadi legenda. Sebuah video berjudul "Kopi Dingin Menyembuhkan Pria yang Delusional" menjadi viral di forum. Dia berubah dari seorang jenius yang jauh menjadi ratu yang keren dan tangguh. Banyak gadis mulai menirunya. Mereka semua mengaguminya, berkomentar dan mencatat. Ramalan ketiga Oracle sekali lagi menjadi kenyataan dengan cara yang paling tak terduga. Status ilahinya kini tak tergoyahkan. Setelah keadaan tenang, kami bertiga bertemu lagi di perpustakaan. Apa selanjutnya? Tanyaku. Setelah kejadian ini, aku mulai melihat Chloe dan Caleb sebagai pemimpin. Kita sudah selesai, kata Chloe singkat. Selesai. Caleb dan aku sama-sama terkejut. Ya, Chloe mengangguk. Kita sudah cukup membesar-besarkan Oracle. Jika kita terus seperti ini, kita akan melewati batas. Administrasi universitas sudah memperhatikan. Mereka tidak bisa melacak kita, tetapi tetap saja beresiko. Dia menatap Caleb. Kau juga mendapatkan apa yang kau inginkan. Tidak ada yang peduli lagi apakah kau protagonis dari pahlawan wanita yang ditakdirkan. Hidupmu harus kembali normal. Caleb terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kau benar. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Meskipun aku sedikit sedih melihatnya berakhir, aku tahu Chloe benar. Keputusan bijak untuk berhenti saat kita masih unggul. Jadi kami membiarkan akun Oracle tidak aktif selamanya. Aku enggan melepaskannya. Bagaimanapun, itu adalah ciptaanku. Chloe berkata, biarkan aku menjadi legenda. Kami memutuskan untuk memposting satu pesan terakhir sebagai ucapan perpisahan dari Oracle. Bab terakhir Oracle. Ada celah di setiap hal. Begitulah cahaya masuk. Akhir dari prediksi adalah penciptaan. Semoga kalian semua menjadi pencipta takdir kalian sendiri. Selamat tinggal. Setelah memposting pesan filosofis yang samar itu, kami menghapus akun dan semua data terkait. Oracle, identitas misterius yang telah menyebabkan begitu banyak kehebohan di kampus, lenyap dari internet. Ia muncul tiba-tiba dan pergi dengan anggunnya, meninggalkan hanya sebuah legenda kampus. Kehidupan tampak kembali normal. Aku masih hanya seorang mahasiswa jurusan ilmu komputer biasa. Caleb kembali menjadi idola kampus keren dengan hanya lebih sedikit gadis gila yang mengikutinya. Seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Satu hal yang berubah adalah hubungan antara aku dan Chloe. Kami bukan lagi teman sebangku yang hanya bertukar 10 kalimat per semester. Kami mulai pergi ke perpustakaan bersama, mendiskusikan kode, dan sesekali kami bahkan makan malam bersama. Besar-besar waktu, masih aku yang berbicara, dan dia mendengarkan. Tetapi terasa nyaman. Aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Suatu malam, kami berjalan pulang dari perpustakaan, berdampingan di jalan kampus yang tenang. Cahaya bulan membentangkan bayangan kami di belakang kami. Hei, kataku sebentar, kenapa kau membantu aku waktu itu? Itu pertanyaan yang ingin aku tanyakan selama ini. Dengan keterampilan dan kepribadiannya, dia bisa saja dengan mudah menjauh dari orang yang suka membuat masalah seperti aku. Chloe berhenti dan menoleh menatapku. Cahaya dari lampu di dekatnya melembutkan wajahnya, membuat matanya terlihat lembut. Karena dia berhenti sejenak, seolah memilih kata-katanya dengan hati-hati. Aku pikir kau menarik. Menarik? Dia mengangguk. Skripmu, meskipun semuanya berasal dari iseng-iseng, ide-ide di baliknya menarik. Aku belum pernah menemukan orang sepertimu. Jadi kau meretas laptopku hanya untuk melihat kode menarikku. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ya, dia mengakui, tanpa sedikit pun rasa malu. Jadi ketika kau melihat komentar yang harus dilakukan itu, apa yang kau pikirkan? Mulutku yang lancar mengajukan satu pertanyaan yang membuat perutku mual. Wajah Chloe sedikit memerah di bawah sinar bulan. Dia tidak langsung menjawab. Kupikir, katanya lembut, serangga itu mungkin tidak seburuk yang kufikirkan. Jantungku berdebar kencang. Aku menatapnya, matanya yang memantulkan bintang-bintang, dan aku merasa seperti tidak bisa bernafas. Apa maksudnya? Apakah dia mengisyaratkan sesuatu? Otakku terasa seperti kelebihan beban lagi. Jadi aku gegapan karena benar-benar kehilangan kata-kata. Chloe melihat keadaanku yang menyedihkan dan tiba-tiba tersenyum. Itu adalah senyum yang indah, seperti pencairan salju pertama di musim semi. Ethan, sebut namaku. Ya, yang sistem heroin yang ditakdirkan untukmu. Apakah kau masih punya kode sumbernya? Ya, aku punya. Nah, dia menatapku. Matanya bersinar. Kapan kau akan melaksanakan hal itu? Aku merasa seperti disambar petir. Aku benar-benar lumpuh. Apa yang baru saja dia katakan? Laksanakan hal itu. Apalagi hal itu? Ubah target dari protagonis Caleb Haynes menjadi diriku sendiri di masa depan. Kau tidak tahu kan? Jadi maksudnya dia ingin aku mengubah target program menjadi diriku sendiri, kemudian otakku berputar. Jika protagonis targetnya adalah aku, maka penerima cangkirnya adalah setiap gadis di kampus. Tidak, tunggu. Logika programnya adalah mengirim pesan dari perspektif protagonis
protagonis ke setiap gadis. Jika aku protagonisnya, maka heroin yang menerima pesan itu. Kepalaku mendongak, dan aku menatap Chloe. Dia tersenyum padaku. Pipinya yang memerah semakin indah di bawah sinar bulan. Aku mengerti semuanya. Dia tidak menyuruhku melakukan spam massal lagi. Dia mengatakan bahwa dia bersedia menjadi pahlawan wanita programku, satu-satunya. Gelombang kegembiraan murni menyelimutiku. Aku merasa seperti melayang di atas awan. Maksudmu? Aku terlalu bersemangat untuk membentuk kalimat yang koheren. Kau bersedia? Aku tidak mengatakan apa-apa. Chloe menyelah, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan senyum yang terukir di bibirnya. Aku hanya berpikir bahwa ketika sebuah program memiliki tugas yang harus diselesaikan, itu harus diselesaikan. Itu hanya etika dasar programmer. Aku menatapnya, yang berpura-pura menjadi ikan koi dan tidak bisa menahan tawa. Jadi beginilah seorang jenius ketika sedang menggoda. Oke, aku mengangguk tegas, merasakan gelombang energi. Misi diterima. Malam itu aku kembali ke asrama dan mengusir semua teman sekamarku. Aku membuka laptop yang telah menyaksikan seluruh kisah gila ini. Aku menemukan kode sumber arsip panjang untuk sistem heroin yang ditakdirkan. Aku menarik napas dalam-dalam dan menghapus komentar "to do". Kemudian di kolom target, aku dengan sungguh-sungguh mengetik namaku sendiri, Ethan Vance. Selanjutnya, aku mengubah logika distribusi program. Tidak ada lagi pengiriman pesan massal. Ini akan menjadi pengiriman langsung. Penerimanya hanya satu orang, Chloe Reed. Akhirnya aku mengubah pesannya. Pesan itu bukan lagi yang menggelikan. Kau adalah pahlawanku yang ditakdirkan. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang sudah lama ingin kukatakan padanya. Chloe Reed, sistemku telah mendeteksi bug yang tak dapat diperbaiki di duniaku. Namanya adalah jatuh cinta padamu. Maukah kau membantuku memperbaikinya? Aku memeriksa kodenya berulang kali. Setelah yakin semuanya sempurna, aku menekan tombol jalankan. Jendela terminal hitam berkedip sekali lagi. 23.00.59.58. Sistem sedang diinisialisasi. 23 jam 59 menit dan 59 detik. Target terkunci. Ethan Vance 23.59.59. Penerima terkunci. Chloe Reed. Distribusi pesan berhasil. 00.00.001. Tugas sistem selesai. Distribusi berhasil. Jantungku berdemar lagi. Tetapi kali ini bukan karena takut. Itu karena harapan. Aku mengangkat teleponku dan membuka obrolanku dengan Chloe. Aku menunggu dengan gugup. 1 menit, 2 menit. Tiba-tiba layar ponselku menyala. Sebuah pesan baru darinya. Tidak ada teks, hanya tangkapan layar. Itu adalah tangkapan layar dari pesan yang baru saja kukirimkan padanya. Dia menggunakan spidol merah untuk melingkari kata-kata, jatuh cinta padamu. Dan di sebelahnya, dia menulis 2 kata. Catat itu. Sedetik kemudian pesan lain masuk. Protokol perbaikan bug sebagai berikut. 1. Mulai besok, aku yang bertanggung jawab atas sarapanmu. 2. Kamu tidak boleh lagi memanggilku Chloe Reed atau teman sekelas. Panggil aku Chloe. 3. Gelembung ketikan muncul. Aku menatap layar. Jantungku hampir keluar dari dadaku. Apa nomor 3? Setelah terasa seperti selamanya, pesannya akhirnya tiba. 3. Sebagai pembayaran untuk jasa dibagingku, judulnya terlewatkan. Protagonis sekarang menjadi milik eksklusifku. Ada keberatan? Aku menatap ponselku dan tersenyum lebar. Keberatan? Aku sangat gembira. Aku membalas secepat yang aku bisa. Tidak ada keberatan, sama sekali tidak. Tidak ada keberatan. Apapun yang Anda katakan, bos. Anak baik. Jadi, bos, kapan proses debugging dimulai? Saya akan menunggu di bawah asrama Anda besok pagi jam 7. Jika Anda terlambat, bugma akan semakin parah. Saya tidak akan terlambat, janji. Saya meletakkan ponsel saya dan melompat dari kursi, mondar-mandir di kamar saya. Saya, Ethan Vance, seorang pria kutu buku yang hidup untuk sedikit kekacauan. Karena satu bug yang tidak sengaja, saya tidak hanya menyutradarai drama di seluruh kampus, tetapi saya juga mendapatkan pacar paling menakjubkan di dunia. Rasanya seperti hidup saya sendiri telah bertemu dengan bug yang luar biasa. Dan ini adalah satu bug yang saya harap tidak akan pernah diperbaiki.